يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أتى وقد مات الإسباب متدركا بعد ممات يا واسع الجود جودان الخير خيرك وعنده فوق كثيرا معدود فادرك برحمتك الآن يا مجيد الخلق ترى الموسع كل بره السدرة على القبائح والأخضار يا من يرى سر قلبي اثبت له كحسبي فامحو بعفوك ذنبي قصدي والأمان رافع عليك اعتمادي كما إليك استنادي وأقصى المراد رضاؤك الدائم الحال يا ربي يا ربي أسألك العفو عني ولا يغب بك ظني يا مالك لك الملك يا أول أشكو إليك وأبكي نعم وإليك يا رب وتركي وسهوتي القاه دنيا دنيا من كل عقيمة مقيمة يا وهانا بالسقاوية عن السبيل السوية أدخل فروج عليا وقدتها الجاه والمال يا رفيق على بدني سبدني جنكوز يا رب يا ربي يا خيرك اهلل علينا العوافي وليس الشفاء مخافي عليك تنزل والجمال يا ربي عالم ويرتجي
عليه بالتوبة تغسله من كل أوبة وعذبه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالجمال تعالي وبرك يغشى وذكر وشكرك لازم وحملك والإجلال يا ربي أنت ناصري فلكني كل خير واجعل منك نصيري واغفر للمعاملة يا ربي أنت صيري فلقي خيري وفي مصيري إيمان أجل في كل حالة زين ضلالة يا شكرا منه تجرى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة ومريض أنت عائده قد أداه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة آل بيت المصطفى تهري
هم أمان الأرض فذكري يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدار صبحوا بالأنجم الزوري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدار ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدار ومثنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدار يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفاتحة Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahumullah nafa'ana bi ilmihi fi darain. Faslun arkanul Islam khamsatun. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان والحج بيت من استطاع إليه السبيل. Alhamdulillah, sampai masih di dalam masalah rukun Islam kemarin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saudara, tahu nggak nih kitab maksudnya Syekh Salim bin Semir? Kalau kita ngelihat tartiban nih dari awal hamdalah, salat ala nabi, kemudian ada fasal di bawah, faslun arkanul Islam, faslun arkanul iman. Dua kan? Kalau kita lihat nih kitab, sebetulnya Syekh Salim bin Semir meninggal di Jakarta sini ya. Dikubur di Tanah Abang Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami. Seorang fuqaha. Dia Masya Allah, Allah Ta'ala kasih keberkahan kitabnya Safinatun Najah. Kalau kita lihat dari muqaddimah, setelah itu baca faslun arkanul Islam, arkanul iman.
Ini kalau saya kata Syekh Salim bin Samir, dia ingin menjabarkan hadis Jibril. Dia ngarang buku termotivasi dengan ambil dalil atau dari hadis Nabi SAW disebut hadisul Jibril. Hadis Jibril itu yang mana di dalam hadis setelah innamal a'malu binniyat di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi di bawah. Hadis Jibril dinamakan hadis Jibril karena Jibril datang menanyakan agama kepada Nabi Muhammad. Yatasawwar bi suratul basyariyah. Dia berbentuk-bentuk manusia. Para sahabat ngelihat Sayyidina Jibril tapi bentuknya manusia. Enggak kenal. Makanya dinamakan hadisul Jibril. Banyak ulama-ulama kita seperti Habib Abdullah bin Tahir ngarang kitab namanya Ittihafun Nabil Bisyarah Hadisul Jibril. Isinya fikih. Wala Al-Habib Zain bin Samir ngarang kitab tentang masalah apa? Sarah hadis Jibril, mensyarahkan juga hadis Jibril. Saya yakin Syekh Salim bin Samir dia mengumpulkan Safinatun Najah ini termotivasi, terinspirasi dari hadis Jibril. Di dalam hadis Arba'in Nawawi yang kedua diceritakan data yaumin ittala alaina rajulun sadidul bayad siyab sadidus sawad sya'r la yura alaina athar as-safar wa la ya'rifu minna ahadun. Ittala alaina, ketika muncul, ketika tala'a muncul, alaina atas kami, kalau diartiin literlak gitu ya, arti literlak. Ittala alaina rajulun, seorang laki-laki. Coba lihat nih, siapa yang kata ini? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin Umar bin Khattab gala ittala alaina rajulun sadidul bayad siyab sadidus sawad syar la yura alaina athar safar wa la ya'rifu minna ahadun. Sayyidina Umar ni yang kata rajulun kata laki-laki, sedangkan di dalam hadis yang terakhir, hadis ini yang akhir kalimat ya Nabi tanya sama Sayyidina Umar, ya Umar atadri apa? Alifnya alif istifhamnya itu. Atadri, apakah engkau tahu siapa tadi yang tanya? Kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah yang tahu dan rasulnya. Nabi kata apa? Ya Umar, atakum Jibril yu'allimakum dinakum. Wahai Umar, datang kepada kalian ini Sayyidina Jibril. Ya tasawwar yang tadi Sayyidina Umar kata rajulun, laki-laki. Atakum Jibril yu'allimakum dinakum, mengajarkan kalian agama kalian. Makanya ini hadis disebut hadisuddin atau hadisul Jibril, karena yang datang bertanya Sayyidina Jibril. Atau dikata hadisuddin, hadis agama, karena urusannya Nabi mengatakan atakum Jibril yu'allimakum dinakum, agama. Jadi dua tuh, ini hadis namanya hadisuddin atau hadisul Jibril. Nah, ini sebelum saya kupas keterusannya yang kemarin gitu, masalah syahadat, sifat bagi Allah Ta'ala, wajib fi haqqillah. Enggak, nih kenapa nih? Kalau kita lihat dari awal nih perjalanan kitab nih, kalau kita baca nih kitab nih, susunan kitab nih, kayaknya urusan apa? Seolah-olah Syekh Salim bin Samir mau luangin pengetahuan ilmu fikihnya, juga di situ ada mau jabarin tentang masalah tauhid.
Faslun pertama arkanul Islam, faslun kedua ada arkanul iman. Karena nggak mungkin dia membahas masalah arkanul Islam doang, karena dibawa juga arkanul iman. Jadi ada urusan-urusan apa? Tauhid. Dari mana ini dapat nih kitab kumpulan? Sebetulnya Syekh Salim bin Semir sebetulnya ini meninggal sampai babus salah saja Syekh Salim bin Semir. Waktu ngarang nih kitab nggak habis, belum habis. Diterusin sama Syekh Nawawi Al-Bantani sama satu ulama Hadramiyah juga fuqaha, meneruskan sampai selesai tentang babul ibadah ikhtisariyah di dalam apa? Ibtidaiyah di dalam masalah nih, fasal-fasal diputus-putus, dipecel-pecel dia supaya gampang. Dua dia ingin menjabarin, tapi ulama menyempurnakan Syekh Nawawi Al-Bantani sampai babul ibadah saja. Janais ada di situ. Orang meninggal, kubur apa, lafaz berapa anu sampai habis. Salat, zakat, haji, apa? Sedikit bab masalah orang meninggal, mayit. Satu lagi arkanul iman gak dibahas, belum dipetal-petal. Dan Syekh Salim bin Semir bawa dua arkanul Islam, dua arkanul iman. Tuh lihat. Kalau nggak habisin nih gitu. Maknanya belum selesai. Syekh Salim meninggal sampai babus shalah diterusin sama ulama Hadramiyah, diterusin sama Syekh Nawawi Al-Bantani meneruskan pasal-pasalnya. Sampai masalah arkanul Islam tok. Tinggal siapa nih mutaakhirin yang mau nyempurnain ini Safinatun Najah di dalam bab apa? Bab tauhid. Karena ada arkanul iman mesti kudu dibahas, dibikin pasal-pasal. Jadi lengkap deh apa gasatnya Syekh Salim bin Semir. Tapi ini belum ada ulama gitu yang nerusin. Ya mungkin yang hadir kali ntar akan mau nerusin nih karangannya ulama dan jadi sempurna nih kitab. Banyak ada di dalam hadis itu terinspirasi ulama dalam hukum fikih doang. Ada juga dalam hukum tauhid, karena hadisuddin yaitu masalah agama itu ad-dinu thalathah. Kata siapa ini yang kata? Ad-dinu thalathah. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf Ghodhi. Almarhum meninggal. Anaknya itu Ami Hasan Saggaf yang di Mekah. Ya, banyak juga anak yang di sini juga. Kojan yang ngarang Durusul Fiqhiyah. Dia Ghodhi. Dulu dia sebagai Ghodhi. Di mana Indonesia sini. Wal faqih, orangnya faqih, alim. Dan Ghodhi. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad kata ad-din thalathu. Dalam kitabnya Durusul Fiqhiyah, agama itu 3. Islam, iman, ihsan. Makanya ulama kata ini hadisuddin, karena mencakup 3 masalah: iman, Islam, iman, ihsan. Adapun di dalam hadisul min alamatus sa'ah tercakup di dalamnya. Karena Sayyidina Jibril tanya tentang masalah alamatus sa'ah, nanti hari kiamat apa sih tandanya? Mencakup di dalam ini hadis. Makanya muhadditsin mengatakan, ulama-ulama hadis adimul waqi'. Kalau Abi Dawud, hadzal hadis adimul waqi'. Abi Dawud kata ini hadis agung kedudukannya. Termasuk nih Safinatun Najah ngambil dari kitab apa? Hadisuddin itu. Cuman di dalam itu hadis ada 4 sebetulnya. Iman, Islam, ihsan, ada alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah. Cuman fuqaha ambil cuman masalah tentang babul ibadat saja. Ada yang ngambil ibadat, tauhid. Macam-macam.
Yang bagus lagi, masalah syarhul hadis tersebut ada terdiri daripada fiqhiyah juga, sampai masalah adabiyah juga dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Ittihafun Nabil bi Syarah Hadisul Jibril. Kedengeran nggak nih sono? Kayaknya suara saya ngandelin kekuatan pita suara. Bener ya deh. Ini yang nggak ada nih. Ke itu. Jadi saudara, ya mudah-mudahan ada yang nerusin nih Safinatun Najah. Talibul ilm, orang yang senang sama ilmu agama, mencari ilmu agama, nanti bikin supaya ilmu tauhidnya supaya gampang dicerna sama masyarakat, orang yang belajar, dibikin pasal-pasal. Kalau saya ada satu karangan masalah tauhid, saya bagi lagi gitu. Saya bagi lagi tentang apa sifat wajib fi haqqillah. Faslun. Sifatul wajib fi haqqillah. Apa? Sifatun nafsi, yaitu wujud. Ada dalilnya, ada riwayatnya, ada hadisnya, ada Qur'annya, kemudian ada tafsirannya gitu. Nanti faslun wajib fi haqqillah fi sifati salbi, yaitu ada berapa itu? Nanti ada hadisnya, ada dalil Qur'annya, ada tafsirannya, ada hadisnya, ada aqwalnya tentang masalah tauhid mu'allaqah. Jadi saya bikin ikhtisariyah di dalam sifatul wajib, ada isrina sifah, ada 4 fasal. Nanti sifat mustahil fi haqqillah ada 4 fasal. Nanti ada aqwal zahiri wa aqwal as-sadili. Jadi majma' ada ya, cuman masih di kepala, belum ada di bukunya, belum ketulis. Cuman udah di sini. Ada di sini, di kepala ada. Sebetulnya ada 10 kitab tartiban saya, ilmu nahwu 3, ilmu tauhid, ilmu hadis, ada saya. Cuman duduknya kapan gitu. Kita di Indonesia jadi malas. Yang ditulisnya cuman masalah hadis. Mabadi'us Sibyan fi arba'ina hadis Ibnu Jindan. Saya yang tulis sendiri. Cuman belum disarahin dan belum matenya aja belum selesai gitu. Jadi itu hadis 40 hadis dari mulai manusia diciptain sampai al-jannah wan nar. Ada di 40 hadis. Kewajiban apa di dunia ada di situ. Jadi kita nggak perlu lagi mutalaah murojaah kemana, pegang tuh kitab untuk kita bisa berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman nggak tahu tercapai apa enggak, karena matanya aja belum selesai gitu. Dan itu pakai pakai hadisul musalsal, ada dari syekh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rijalur rawinya, musnidnya ada. Haddatsana fulan wa haddatsana fulan sampai ke Nabi Muhammad. Pertama dibuka hadis innamal a'malu binniyat. Cuman saya ambil sanadnya hadis innamal a'malu binniyat dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Disebut itu hadis sanadul aliyah, sanad yang tinggi, rijalur rawinya sedikit. Dari saya ke guru saya Yasin Al-Faddani, sampai dari saya Yasin Al-Faddani Al-Habib Ali bin Abdurrahman Habsi sanadnya. Hadisnya sampai ke Nabi Muhammad dan orangnya sedikit. Karena yang riwayatin orang udah sepuh-sepuh, udah tua-tua. Dikit, rijal rawinya sedikit. Nah, itu disebutin di Mabadi Sibyan fi arba'ina hadis Ibnu Jindan. Terus nanti ada hadisuddin. Pakai sana. Saya dapat dari guru haddatsana Syekhuna fulan kata sampai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisuddin. Ya cuman ketulis ya wallahu alam, atau pengennya sih saya nulis matanya, saya sarahin sendiri. Cuman nggak tahu ditakdirin nggak sama Tuhan. Kalau nggak ditakdirin ya sudah, mungkin saya punya murid nerusin, dia baca kitab disarahin kitab gurunya, dia punya istita'ah, punya kemampuan.
Ya kalau nggak punya kemampuan ya bima ba'dahu, setelahnya siapa talibul ilm. Wa illa kalau nggak dikasih keberkahan sama Allah Ta'ala atau nggak diadain di ini dunia itu kitab, ya udah nggak terjadi. Karena semua al-mawjud atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang boleh aja punya ilmu banyak di palanya, tapi bisa nggak nafi untuk ma ba'dahu, setelahnya dia. Sama murid kita nafi, seapun dia bukan murid kita, kita meninggal dia baca kitab, dia bermanfaat sama itu kitab, ya Allah yang punya kehendak dimanfaatin. Tapi ada 10 kitab di kepala saya, tapi 10 kitab nih yang tertulis cuma sedikit, nggak selesai. Habib Salim Jindan 176 judul kitab. Satu judul kitab yang saya dapetin asra mujalladat, kitabnya tebalnya segini-segini, tulisannya kecil-kecil. Kapan nulisnya tuh? Kalau kita ya kitabnya masih tipis, lembar begini. Kalau dia Masya Allah, Mu'jam Sami fil Asami tebalnya segini, tulisannya kecil-kecil. Ada berapa judul karangan yang dikarang kitab sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan? Ada berapa? 176 kitab. Kapan tuh nulisnya? Sedangkan dia dakwah dari Sabang sampai Merauke, dia masuk dakwah. Disebut Da'il Munsi. Orang yang berdakwah berjalan. Sayyid Habib Ali kayak Ka'bah di tempat. Orang digiring sama dia ke Kuitang. Wa syekhuna 'alal habsi wa najlihi Da'il Munsi. Habib Salim bin Ahmad. Kapan tuh nulis? 176 judul loh. Satu judul kitab. Ada yang saya dapetin yang belum habis, ada Ashrah kitab, 10 kitab, namanya Mu'jam Sami fil Asami. Satu kitabnya tebalnya segini, tulisannya kecil-kecil. Kapan tuh nulisnya? Lah 176. Bukan sedikit toh. Hamba kalau kita nulis ya paling yang tipis-tipis, khulasa. Itu pun karena istita'ah kita dikasih sedikit sama Tuhan. Beda dia. Bahar, lautan. Kalau saya nggak tahu deh takdirnya bagaimana. Cuman pengennya sih minta sama Allah Ta'ala bisa manfaat. Kalau kita mati ada yang ditinggalin oleh-oleh buat apa setelah kita, siapa nih anak-anak kita nih. Generasi penerus. Tinggal kita nggak tahu deh urusan Tuhan. Semuanya Allah. Kita ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Ane mau, ente mau, Allah yang terjadi atas kehendaknya, keinginannya. Nah, kita kembali ke dalam masalah apa? Syekh Salim bin Semir dia punya ngambil daripada Hadisuddin. Ini kitab nih saudare, kalau menurut pendapat saya belum selesai. Syekh Salim waktu dalam hidupnya aja cuman babus sholat diterusin sama 2 ulama. Sampai bab apa masalah janaiz, jenazah, nanti ada orang yang mati apa zakat nanti di sini disebutin. Masalah kapan, masalah mandiin, bagaimana cara mandiin orang mati gitu. Ini Syekh Salim bikin apa supaya gampang dipasal-pasal, dipetel-petel sama dia. Dan masalah arkanuddin di sini kan ada setelah arkanul Islam ada arkanul iman. Tapi apa yang disebut di kitab nih tentang masalah iman? Kenapa di depan disebut, di atasnya nggak ada dijabarin secara fasliyah? Karena dia punya maksud tapi nggak tercapai. Arkanul Islam aja dia punya maksud tapi nggak tercapai. Oh, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, umat Islam nih, ulama-ulama kita ini bukan ulama-ulama kecil, ulama-ulama alim, totalitas hidupnya ngaji. Dari mulai dia kecil sampai tua, bangkai sampai meninggal sama buku. Jadi jangan ragu sama datuk-datuk kita. Jangan lepas pegangan sama datuk-datuk kita.
Jangan ikut orang lain, ikutin datuk-datuk kita. Tarigatnya, jalannya, syariatnya, fikihnya, tauhidnya, aqaidnya, semua. Mereka luar biasa. Iya. Nah, ini murad Syekh Salim bin Semir. Tinggal wallahu alam siapa yang mau bikin. Apa yang mau ditempel nanti karangannya orang masuk sini nempelin, masukin jadi satu, jadi sempurna ini kitab gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tinggal tergantung nanti. Kalau ada yang alim, dia bisa nyempurnain kitabnya ulama-ulama terdahulu. Nggak perlu bikin khasyah, karena ini kitab belum selesai gitu. Kalau menurut saya, ini kan udah ada sarahnya. Syekh Nawawi Al-Bantani bikin Kasifatus Suja, sarah daripada Safinatun Najah. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri bikin sarah Nailur Raja. Ada Inarud Duja fi Mandumat Safinatun Najah. Macam-macam. Al-Makki itu bikin sarahnya, dibikin mandumahnya, kemudian disarahin Inaratu Duja. Yang syarahin siapa yang nggak tahu itu Al-Fasruani, ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita terusin ya pasal sampai sa'adatu alla ilaha illallah. Ini sebetulnya mulakhas daripada agaid tentang Allah. Wa anna Muhammadur Rasulullah mulakhas. Nanti didetilin di arkanul iman sama dia. Cuman ini di sini ada cuman syahadatu alla ilaha illallah. Satu kalimat ini isinya luas tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syahadatu tayagantu wa'tagadtu an la ilaha illallah, alla ma'buda bihaqqi fi wujudi illallah, tentang masalah Allah, sifat wajib, mustahil, jaiz di sini. Walau ijmalan tigatnya. Kemudian wa anna Muhammadur Rasulullah, itu ada masalah apa? Akidah tentang kepada Rasul. Ada sifat wajib fi haqqir Rasul, mustahil fi haqqir Rasul, jaiz fi haqqir Rasul. Ini anna Muhammadur Rasulullah. Jadi ini nggak bisa putus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak boleh putus. Sampai orang yang beriman kepada Allah nggak beriman kepada Nabi Muhammad, ghairu maqbulah, nggak diterima. Karena fi ahdir Rasulillah, di zaman Nabi Muhammad udah pernah terjadi. Sabab nuzul ayat ini, ayat yang berbunyi apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib fayaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ada sabab nuzulnya, diantaranya satu orang Arabi datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad amantu billah, ya Muhammad saya beriman kepada Allah, tapi anda nggak mau sama inti, nggak demen gue sama lu. Nabi Muhammad diem. Jibril turun bawa nih ayat, Gol, katakan ya Muhammad, Gol anta, ada kata kalimat tuh ada domir anta. Makanya Syekh Muhammad Ibn Malik kata apa? Istagim. Kalimat istagim itu kalam. Omongan bukan kalimat. Karena apa? Terdiri ada istagim, maknanya anta. Gitu. Ada domir anta. Gom anta. Ada dua. Bukan kalimat, tapi kalam termasuk dia. Gom. Gom anta. Makanya gol, kalimat itu gol ya Muhammad. Kalau di tafsir katanya begitu. Ada gol ya Muhammad. Katakan ya Muhammad. In kuntum tuhibbunallah ay amantum billah. Kalau inti beriman kepada Allah, fattabi'uni, mesti mau sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahud amana anna Allah ta'ala wahidun. Yahud beriman kepada Allah yang tunggal, yang esa, tapi dia nggak mau sama Nabi Muhammad, nggak diterima. Kata Allah dalam ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum
dinal Islam. Ya. Nggak diterima selain Islam oleh Allah. Mahjub setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, semua agama mahjub. Ditutup habis sama Tuhan. Islam doang yang berjalan di hadapan Allah Subhanahu. Hanya Islam indallah. Yang selain Islam enggak diterima agama lain. Lo mau ikut agama apa juga enggak diterima sama Allah Ta'ala. Yaumul qiyamah mahjub. Ya, udah enggak diterima sama Tuhan. Kafir sudah. Biar dia beriman kepada Allah, kafir dia. Kafir sudah. Kenapa? Enggak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir. Enggak boleh kata orang kafir. Quran kata kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak boleh. La ilaha illallah. Ini sekarang memang model manusianya begitu. Kebelabasan. Jadi begitu saudara. Jadi mesti beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ini syahadatun kalimat i'tiqad, keyakinan, enggak boleh putus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wawunya itu enggak boleh putus. Dalam keimanan i'tiqadiyah mesti meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Wa illa enggak diterima. Yeah. Ntar masalah sifat wajib mustahil kemarin kita bahas, tapi bukan ranenya sebetulnya ini kitab fikih. Ranenya itu kitab tauhid. Ya sedikit aja, asalnya rempet ada faedahnya aja. Nah, di sini wa mana anna al-awwal min arkan al-Islam tayaggana wa i'taqada anna alla ma'buda bihaqqi fi wujudi illallah. Tayaggan, berkeyakinan dan beriktikad agar tidak ada yang disembah yang berhak di dalam adanya kecuali Allah Ta'ala. Wa anna sayyidana Muhammad, dan sesungguhnya wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Ya. Ilal insan ilal ins arsalahu ilal insan, mana Rasulullah ilal insan wal jin ijma'an. Ya, di Nabi Muhammad itu sebagai rasul kepada manusia dan jin secara ulama ijma'ul ulama, maknanya seluruh ulama kata bahwa Nabi Muhammad diutus kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Itu alal mu'tamad. Ijma'an. Maknanya alal mu'tamad. Wa kadzal malaika alal mu'tamad. Tu ijma'an secara ijma' keseluruhan, dan kepada gaulul mu'tamad yang gawi, yaitu juga diutus kepada malaikat. Kepada malaikat juga Nabi Muhammad diutus. Kila tu, ada kilanya itu. Tapi enggak ada di sini ya. Kila hatta alal hayawanat, nabatat, jamadat, Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad diutus. Wa kana dhab fi ahd Rasulillah, di zaman Nabi Muhammad. Apa dhab itu? Kalau orang kita bilang biawak ya. Yang padang pasir, kalau sini biawak di hutan gitu, di Lebak. Biawak. Ada satu orang di padang pasir tuh dapat biawak, berburu, dulu dimakan tuh biawak. Halal hukumnya. Sebagian fuqaha halal. Nah, mana Rasulullah karena dia syahadat. Yang entu tuh, yang disuruh lepas entu sama Nabi Muhammad, lepas karena dia syahadat. Amma dalam hukum fuqaha boleh dimakan bob. Ya. Biawak.
Itu biawak. Satu orang berburu dapat biawak, ngelihat Nabi Muhammad sama sahabatnya sedang apa? Berkerumun. Rame-rame, siapa ini? Dia bawa biawak. Siapa? Di tengah-tengah yang dikerumunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ente siapa ini? Ganteng orangnya, bagus. Siapa? Rasul, kata Rasulullah. Masuk Islam. Kalau ente bener Rasul, pasti ada tanda kerasulan. Ini biawak bakal bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyaksikan. Bahasa kita, pakai bahasa kita. Lu taruh tuh biawak depan situ. Lu taruh. Sengaja meni Arabi, biawak ditaruh pantatnya ngadep Nabi Muhammad. Palanya ngadep sono, karena biawak kalau dilepas bermabur dia. Nggak bisa ditangkap, dijebak. Sengaja pantatnya di ngadepin Nabi, palanya ngadep supaya gak mabur. Ternyata begitu ditaruh tuh biawak ngendek. Lahul adab sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada adabnya. Kemudian tuh dhab, itu biawak, dia berbalik arah yang ngadep Nabi Muhammad, nggak mau mantatin Nabi Muhammad. Hewan tahu ini siapa nih yang dia berhadapan sama siapa ini. Dia ngendek, dia ngadep Nabi Muhammad, nggak mau mantatin Nabi Muhammad, ngendek, dia ngadep Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW berkata apa? Ya dhab, isyhad, bersaksilah. Fanataqadhab, di dalam kitab apa? Burdah. Tuh biawak berkata, nataka artinya mengucapkan. Fanataqadhab. Kemudian dhab itu keluar apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, engkau adalah Muhammad utusan Allah. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau Muhammadur Rasulullah. Kaget, nih binatang bisa ngomong. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi suruh lepas pulang ini orang. Sampai di kampungnya, dia kata apa? Ya kaum. Dia teriak-teriak, dia panggil, dikumpulin kaum kelompoknya dia, gobilahnya dia. Ya kaum, aneh ketemu satu Rasul Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Islam, masuk Islam ini. Ada satu orang kata, ntar dulu. Lu ketemu sama Rasul di mana? Seorang nabi di mana? Ketemu Muhammad di mana? Di sono, dicari. Nabi Muhammad dipindah tempat di masjidnya. Ini orang kepala kampungnya, istilah kita kepala kampung RT-nya gitu. Namanya Arabi, adabnya nggak ada, orang gunung, datang masuk ke masjid Nabi, dikencing dia. Sayyidina Umar marah, gila lo kencing di masjid. Mau nyabut pedang, Nabi ditahan. Ini bahasa kita. Bahasa, kalau bahasa yang benernya di bahasa kitab tuh, ada di kitab dalam riwayat. Sebenarnya Umar. Kemudian Sayyidina Umar ngikut perintah Nabi. Datang dia sambil apa? Nak ngomong antar Rasul. Wih, galak amat nih. Ente Rasul? Nabi Muhammad senyum, aslim, masuk Islam. Kalau lu bener Rasul, ada tanda sebagai Rasul itu ada mukjizat. Tu pohon tu datang kemari. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla. Nabi Muhammad panggil tu apa? Pohon korme. Kemudian ya, ala sahibul burda kata yamsi bila qadami, berjalan tanpa kaki. Keruk mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu. Fa aslama, dia suruh masuk Islam karena ngelihat mukjizatnya Nabi Muhammad, dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Dia pulang ke kaumnya. Benar tuh orang kata bahwa Muhammad utusan Allah. Saya barusan masuk Islam, sekarang lu pada masuk Islam. Suruh masuk Islam semua itu satu kampung, gobilahnya dia. Kemudian katanya ya, orang kampung ada yang pinteran, dia bilang, ba'dal Islam madza fa'alna?
setelah Islam apa yang kita kerjain? Wah, gue lupa tanya sama Nabi Muhammad. Dicari lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ma fa'alna ba'dal Islam? Apa yang kita kerjain setelah Islam? Kata Nabi, as-salah, as-salah. Sembayang. Udah. Dalam riwayatnya, as-salah. Apa? Wasiyam wal zakah wasiyam wal zakah wasiyam wal hajj. Tapi dalam riwayat yang lain, as-salah, as-salah. Sembayang doang. Iya, sembayang. Katanya ini orang, kata apa? Ngomong sama Nabi Muhammad, jawab apa? Ya Muhammad, ya Muhammad, kalau setelah Islam kita ngerjain sembayang doang, saya berjanji mulai ni hari nggak gue tambah tuh sembayang, nggak gue kurangin tuh sembayang. Badui dasar, kamu rugi. Kamu gak gue tambah, gak gue kurangin. Kemudian fa'ahmara wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerah, dalam riwayat dikata memerah mukanya Nabi. Apa? Bisyiddatil furuh, karena sangat gembiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janji ini orang, katanya gue gak tambah, gak gue kurangin, gue jaga sampai akhir hayat saya nih sembahyang. Fa'ahmara wajhan Nabi, memerah girang atas janji ini orang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sadaqta ya diram fa anta ma'i fil jannah, katanya. Rupanya ini orang nih rajulun Arabi namanya Diram. Nih riwayatnya banyak nih hadis gitu. Banyak. Ada yang panjang, ada yang pendek, tinggal apa sahabat yang ngeriwayatin nih gitu ya. Ada yang simple, ada yang panjang. In sadaqta ya Diram, kalau lu bener lu jaga nih sembahyang wahai Diram, katanya Nabi Muhammad nih. Bahasa saya tuh ya. Bahasa ala kadarnya deh. In sadaqta ya Diram fa anta ma'i fil jannah, kalau lu bener lu jaga nih sembahyang sampai akhir hayat lu nanti bersama saya di sorga. Fa anta, anta ini mufrad apa jamak? Mufrad bukan? Tapi ulama kata ini hadis Nabi. Hadis Nabi itu lil umum, untuk semuanya, enggak individual untuk Diram saja. In sadaqta ya Umar, wa in sadaqta ya Ali, in sadaqta ya Aqil, in sadaqta ya Ja'far, in sadaqta ya Amr ibn As, in sadaqta ya fulan, fa anta ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Jaminan Nabi Muhammad. Dinamain dalam bahasa mufrad bima'nal jama'. Itu kalimat-kalimat tunggal buat Diram khusus, tetapi maknanya makna jamak. Siapa saja juga yang mau jagain sholat, maka inti amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa apa? Mufrad bima'nal jama'. Katanya tunggal in sadaqta, tapi maknanya luas jamak. Waduh, jam 8. Kalau ngajar gak berasa. Ini Diram. Hadis disebut hadis Diram. Hadis yang diriwayatkan oleh, yang dibawa oleh Diram tentang masalah fadilah sholat. Kalau sholat kita jaga, Nabi Muhammad kasih apa jaminan, kalau lu bener jaga ini sembahyang, insya Allah lu gak di neraka. Amin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak mungkin di neraka, di sorga dia. Fa anta ma'i, itu ada jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil jannah, jaga ini sembahyang. Hatta fi akhir wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawiya an Ali radhiyallahu anhu sayyidil amiril mu'minin khalifah Rasulullah karamallahu wajhahu. Dia bilang apa? Akhir yang diucapin nama Nabi Muhammad,
yang Sayyidina Ali dengar. Dikata apa? Ummati, ummati, umatku, umatku. Yang terakhir Nabi kata apa? As-salah, as-salah. Itu Nabi terakhir omongannya meninggal dunia. Sembahyang, sembahyang 5 waktu. Itu wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jaga sembahyang, semuanya dapat. As-salatu imaduddin. Man agamaha faqad agamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamad. Yukhsharu yawmal qiyamah, yukhsharul abdu yawmal qiyamah, su'ila abdu yawmal qiyamah, awwalu su'ila abdu yawmal qiyamah as-salah. Kalau didapetin sembahyang bagus, bagus semua sairul amal. Kalau jelek, jelek semua amal ibadahnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Salat وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. كذا فاروقنا عمر كذا عثمان ذي النور علي رضا ولي الله. وبالحسنين وأمهما وأنجلهم هم